Siapa bilang kalau silent treatment itu adalah sebuah kode keras yang menandakan bahwa orang tersebut pasti toksik? Yakin? Bagaimana kalau saya bilang silent treatment ini itu ibarat sebuah pisau? Tergantung yang pakainya siapa dan tujuannya apa. Kalau digunakan oleh seorang chef untuk memotong bahan masakannya, bukankah nilai pisau tersebut jadi positif? Sebaliknya, kalau digunakan oleh para perampok untuk merampas harta orang lain, bukankah nilai pisau tersebut jadi negatif? Sama halnya dengan silent treatment. Tergantung yang pakai siapa, caranya gimana, dan tujuannya apa. Tapi kalau digunakan oleh orang yang tepat, cara yang tepat, dan tujuan yang tepat, saya berani katakan silent treatment ini akan menyelamatkan hidup kalian. Lah kok bisa? Silent treatment yang digunakan untuk merugikan orang lain malah bisa menyelamatkan hidup kita. Makanya, simak video ini. Hai good people, kita ketemu lagi. Di sesi kali ini yang kita bahas adalah tentang silent treatment. Buat teman-teman yang tidak paham silent treatment itu apa, nah kalau saya nanya dengan Mbah Google, kata Mbah Google, silent treatment itu adalah sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan sengaja dengan tidak berbicara ataupun berkomunikasi untuk menunjukkan bahwa dia sedang marah, dia sedang kesal, dan lainnya. Atau bahasa singkatnya kalau dari Mbah Google adalah sebuah teknik memanipulasi emosional seseorang dalam sebuah hubungan, baik hubungan pertemanan, pacaran, pernikahan, dan banyak lainnya. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, silent treatment itu kurang lebih seperti ini. Intinya kalau kita sedang ada masalah dengan seseorang, kita cenderung mendiamkan dia atau mencuekin dia. Jadi kalau diajak ngobrol, kita nggak mau jawab, kalaupun kita jawab ya seadanya. Ya, kalau di chat kita nggak balas, kalaupun dibalas seadanya. Diajak ketemu nggak mau, ditelepon pun nggak diangkat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita benar-benar mencuekin atau mendiamkan seseorang yang kita sedang tidak suka. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu alasannya apa sih seseorang sampai melakukan silent treatment seperti ini? Kan kayaknya menjengkelkan sekali ya. Nah, kalau dari pengalaman saya atau dari apa yang saya amati, biasanya orang cenderung karena ingin melakukan dua hal ini. Ya, ini yang top 2-nya ya. Saya nggak tahu kalau ada yang lain lagi karena mungkin terlalu banyak jadi saya nggak bahas juga. Saya bahas dua topnya aja. Nah, seperti biasa untuk memudahkan pemahaman, saya akan berikan contoh. Ya, seperti biasa antara si A dan si B. Dimana si A ini ternyata jatuh-jatuhnya ada sebuah kejadian dia kesal dan marah sekali dengan si B ini. Ya, ini A, ini B. Nah, kemudian tujuannya apa? Kalau dia melakukan silent treatment ke si B adalah agar dia berharap si B ini stres dan pusing mikirin dia. Ini anak ada apa sih? Ada masalah nggak mau di ngomongin? Diajak ngomongin selesaikan juga nggak mau. Gitu. Jadi dia berharap si B ini stres, pusing, dan lainnya. Bener nggak penjelasan saya? Harusnya sih benar. Harusnya. Nah, yang kedua adalah dia berharap untuk dicari-cari atau dikejar-kejar oleh si B ini. Gitu loh. Nah, buat kalian yang pacaran, terutama para cewek, ayo ngaku. Kalian sering begitu kan? Kalian selalu membuat sebuah perkara yang tidak jelas dan kemudian berharap sang pacar atau si pria ini mencari-cari atau mengejar-ngejar kalian. Nah, kurang lebih seperti itu silent treatment-nya. Ya, mirip kan? Ya, mirip harusnya. Nah, biasanya berharap dicari-cari dan dikejar-kejar ini tujuannya adalah ingin diperlakukan seperti seorang raja atau seseorang yang penting lah sampai harus dicari-cari dan dikejar-kejar. Nah, dari dua itu yang saya tangkap yang paling sering dilakukan oleh para si silent treatment ini. Nah, kalau kamu gimana? Sadar nggak kamu melakukan hal seperti itu? Mungkin ya, mungkin. Berikutnya adalah beberapa pendapat atau pandangan orang-orang di luar sana tentang silent treatment. Cuman karena saya kumpulinnya agak lumayan banyak, kalau saya bahas jadi kepanjangan. Jadi untuk memperhemat waktu, saya akan berikan dalam bentuk gambar aja. Berikut gambarnya. Nah, itulah beberapa pendapat atau pandangan orang-orang di luar sana tentang silent treatment. Nah, kalau kalian gimana? Setuju nggak dengan yang ada di list tersebut? Nah, sebaliknya, menurut saya pribadi, saya juga sama setujunya dengan semua poin yang ada di sana. Hanya saja, satu hal yang saya tidak akan pernah setuju dengan mereka, yaitu ada kata pasti bahwa orang yang menggunakan silent treatment itu orangnya pasti toxic. Nah, saya tidak akan pernah setuju. Kenapa? Sama seperti yang sudah saya bahas di awal, yaitu silent treatment itu seperti pisau bermata dua. Kalau digunakan oleh orang yang tepat, cara yang tepat, dan tujuan yang tepat, percayalah, silent treatment ini akan menjadi senjata yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan hidup kita semua.
Agar kalian lebih cepat memahaminya, saya akan berikan kalian sebuah cerita berdasarkan kisah nyata yang saya temui. Nah, kurang lebih ceritanya seperti ini. Jadi di masa kuliah itu saya punya teman inisialnya A. Ya, saya nggak sebutin ya. Nah, di mana saya itu sudah berteman dengan dia itu kurang lebih 4 semester. Dari semester 1 sampai semester 4, kita itu satu kelas terus. Kemudian saya sering perhatiin bagaimana caranya dia itu sangat banyak berkorban untuk para sahabatnya. Suatu ketika kita ketemu di kantin, kita ngobrol berdua doang, dan saya bilang sama dia gini, bro sorry nih kalau gue ikut campur, tapi ini pendapat gue pribadi ya, lu merasa nggak sih lu terlalu berlebihan berkorban untuk para sahabat lu? Dan si A ini bilang gini sama saya, enggak sih bro, karena gue percaya bro, untuk membangun sebuah persahabatan memang butuh pengorbanan, dan tentunya dalam persahabatan itu tidak boleh ada yang namanya hitung-hitungan. Dan saya pun bilang, ya wes, kalau emang itu adalah sistem kepercayaan lu, maka gue nggak bisa komentar. Tapi pesan gue cuma satu, hati-hati. Itu aja pesan saya. Dan selesai, kita selesai dari kantin itu, udah kita pisah. Menariknya lagi adalah, di suatu ketika, di suatu hari, akhirnya terjadilah masalah di mana teman saya si A ini dengan 5 sahabatnya, itu satu kelompok, diminta presentasi ke depan kelas oleh dosen kita tentunya. Dimana ya dari semester 1 sampai 4 itu saya perhatikan memang si A itu lebih banyak mengerjakan tugas kelompok dibandingkan 5 sahabatnya. Tapi alhasil namanya manusia pasti bisa bikin salah. Teman saya si A ini membuat materi yang kurang cocok untuk presentasinya kali ini. Alhasil dosen pun marah-marah dan ya teman sekelas beberapa dari setengah kelas itu malah mengejek mereka. Selesai dari sana, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, di mana 5 sahabatnya ini malah cenderung menyalahkan si A ini. Ya, sepulang dari sana, saya langsung lari ke tempat si A ini dan saya berusaha untuk menghibur dia, karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya bilang sama dia, sabar ya bro ya. Saya tepuk pundak dia, sabar, dan saya bilang, lu yang penting satu hal, lu jangan malu ya. Karena kita semua pasti pernah kok dipermalukan dosen di depan kelas atau dipermalukan guru di depan kelas. Kita semua pasti pernah mengalaminya, jadi santai aja. Nah, ceritanya itu baru part 1 atau bab satunya. Nah, lanjut bab keduanya. Keesokan paginya, di mana teman saya ini yang biasanya duduk paling belakang bersama dengan 5 sahabatnya, besok paginya saya melihat sendiri dia duduk paling depan satu deret dengan saya, karena saya termasuk anak yang sering duduk paling depan. Ya, masyarakat bagian depan lah, kalau kata orang-orang kuliah. Jadi, saya melihat, lah, ini orang kok tumben duduknya di paling depan? Lalu, saya udah mulai berpikir bahwa, ya, ini pasti kaitannya dengan kejadian kemarin. Lalu, tiba-tiba si A ini samperin saya, bro, yuk makan yuk di kantin. Ya, kita makan lagi di kantin, kita ngobrol berdua, dan dia bilang gini, bro, lu baru ngomong kemarin, bro. Ternyata udah kejadian aja. Dimana gue sadar bahwa ternyata apapun yang saya lakukan untuk mereka itu nggak ada artinya. Padahal ketika kami nongkrong, 5 sahabat ini selalu bilang sama saya bahwa saya itu sudah seperti sahabat bagi mereka, udah seperti keluarga bagi mereka. Tapi ketika ada masalah seperti ini, saya benar-benar kaget. Mata saya dan mata hati saya benar-benar terbuka. Bagaimana itu bukan sahabat. Ketika ada maunya aja mereka baru cari, ketika ada masalah mereka tidak mau berbagi masalah tersebut, hanya melemparkan semuanya ke saya. Lalu saya bilang, ya itu bro, itu sebenarnya maksud gue, karena gue melihat selama 2 tahun 4 semester, ya gue melihat bagaimana lu banyak berkorban. Tapi mohon maaf sekali kalau gue terkesannya ikut campur, tapi gue nggak melihat 5 sahabat lu ini perannya apa buat lu. Itu yang saya bilang ke dia. Dan akhirnya dia bilang sama saya gini, ya gue mau lihat sekarang, gue coba gue diamin mereka, apa reaksi mereka. Ya karena memang pagi tadi saya melihat dengan jelas 5 sahabatnya yang duduk di belakang melewati teman saya yang duduk di depan ini seperti tidak terjadi apa-apa. Disapa juga enggak, diajak ngobrol juga enggak, dipanggil semua enggak. Bener-bener seakan tidak mengenal teman saya si A ini. Nah akhirnya si A ini bilang, kita coba lihat. Kalau gua diamin mereka kurang lebih mungkin seminggu, 2-3 minggu, gua mau lihat reaksi mereka seperti apa. Nah, jadi waktu itu memang saya belum mengenal bahwa itu bahasanya adalah silent treatment. Nah, jadi saya nggak mau sok-sokan bahwa waktu itu saya udah bilang sama dia, ya coba pakai silent treatment. Saya nggak mau, karena saya juga baru tahu silent treatment ini beberapa tahun terakhir. Nah, saya bilang sama dia, ya betul bro, betul, gua setuju. Lu coba diamin mereka, lu lihat reaksi mereka seperti apa. Nah, itu bab 2-nya. Lanjut bab yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan.
Padahal bab 1 dan bab 2-nya saya ceritanya agak berantakan. Tapi ya intinya begitu ya. Nah, dimana akhirnya waktu sudah berlangsung kurang lebih sebulan. Nah, si A ini ajak saya ketemu lagi. Ya, kita makan lagi seperti biasa di kantin kesukaan kita. Kita makan dan si A ini ngomong gini. Gimana bro? Menurut lo? Kira-kira menurut lo apa yang terjadi setelah sebulan gue diemin mereka? Terus saya bilang gini. Bro, lu nggak perlu sebenarnya minta gue jawab karena lu udah pasti tahu. Gue tahu jawabannya. Kita satu kelas, masa gue nggak lihat? Gitu loh. Ya, tapi akhirnya saya bilang bahwa ya saya percaya kalau melihat dari kalian yang udah nggak ngomong, saya yakin bahwa mereka nggak cari lu sama sekali. Mau ditelepon, di chat, ajak ketemuan, selesaikan masalah, atau sapalah minimal di kelas, dan lain sebagainya juga enggak. Dan teman saya si A ini mengatakan bahwa, yap, betul. Dan dari 1 bulan ini sudah menjadi sebuah bukti kuat atau poin kuat yang bisa dia jadikan acuan untuk mengakhiri persahabatannya dengan 5 orang tersebut. Ya, akhirnya selesailah hubungan persahabatan itu. Pertanyaan saya, setuju nggak bahwa silent treatment ini telah menyelamatkan si A ini? Bayangkan kalau tidak menggunakan silent treatment, kira-kira si A ini katakan dia yang cari mereka. Langsung ngomong baik-baik. Gue nggak seneng sama kalian berlima begini. Akhirnya kira-kira apa reaksi kelima orang ini? Oh iya kita sorry lah, begini. Lalu lanjut lagi kan? Apa yang terjadi? Ya A ini tetap akan dimanfaatkan oleh yang katanya sahabatnya, yang kelima orang ini. Tapi dengan dia melakukan hal seperti ini, yaitu silent treatment, terbuktilah bahwa 5 orang ini tidak menganggapnya sebagai sahabat. Dan alhasil, dia selamat. Sejak saat itu, sampai hari ini, kita kemarin masih ngobrol lagi di WA. Itu 2022, karena udah lama nggak ketemu kan. Kita main-main Instagram, ketemu di Instagram, kita pindah ke WA dan ngobrol. Dan dia bilang dengan saya, wow bro, hari ini gue benar hidup gue ini, wow, indah sekali. Gue benar lebih paham sekarang bagaimana saya memilah ya siapa saja orang-orang yang layak masuk ke dalam pergaulanku atau ke dalam hidupku. Karena udah nggak kayak dulu, saya asal-asalan. Sekarang saya lebih pintar. Saya tahu apa kriteria atau persyaratan minimal orang tersebut layak masuk ke dalam kehidupan saya. Keren nggak tuh? Sama. Jujur aja saya juga mengalami hal yang sama. Tapi kalau dia kan duluan ya, dia di kuliah. Kalau saya mengalaminya itu di pandemi. Yang namanya pandemi, orang lagi stres duit, sifat asli keluar semua. Nah, saya juga mengalami hal itu. Jadi selama 2020 sampai 2023, ya ini baru terakhir April, saya mengambil sebuah keputusan besar untuk ya mengakhiri beberapa persahabatan palsu yang saya juga nggak sadar. Saya sama dengan teman saya si A ini, nggak sadar ini fake. Jadi teman-teman, ini juga pesan penting buat kalian semua ya. Hati-hati dengan orang-orang yang dengan gampang mengatakan bahwa lu sahabat gua, lu inner circle gua, lu udah kayak keluarga dan lain sebagainya. Hati-hati. Karena kenapa? Banyak sekali orang hanya bermodalkan bacot bahwa wah ini sahabat dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak paham. Bedanya apa? Teman-teman dekat, sahabat dan keluarga mereka nggak paham. Bukti bahwa mereka nggak paham. Kalian aja. Nih, kalian yang nonton video ini. Coba sekarang nggak usah komen, nggak usah yang lainnya. Kalian jawab di dalam hati kalian, di dalam kepala kalian. Ayo, bedanya apa? 4 itu. Teman dekat, sahabat, keluarga. Bedanya apa? Saya jamin, kalian pun yang nonton tidak paham akan hal itu. Maka kalau kalian membuktikannya bahwa kalian juga tidak paham, kalian tidak bisa memberikan definisinya, saran saya kalian juga sama. Jangan sok-sokan ngomong, oh gue udah anggap kalian sebagai sahabat. Bisa jadi kalian termasuk yang kategori ini, yang kerjanya cuman manfaatin orang. Ya, bisa jadi ya, saya nggak nuduh ya, bisa jadi. Ya, sama halnya dengan saya. Karena melihat bagaimana keputusan saya dan si A ini benar atau tidak dalam mengakhiri hubungan-hubungan yang ternyata palsu ini, yang ternyata kita hanyalah seorang korban, ya, karena gimana dengan waktu. Terakhir kali saya mengambil sebuah keputusan, lanjutan sebenarnya nggak cuma 1 orang, ada beberapa orang, yaitu terakhir April 2023. Dan untuk melihat apakah keputusan saya benar atau tidak, ya, hari ini sudah, per video ini dibikin sudah November dan sudah pertengahan bulan. Dan ya, hasilnya sejak saya memutuskan beberapa persahabatan yang palsu ini, percayalah, hidup saya semakin lama semakin happy. Bener-bener nggak ada beban, nggak ada rasa sakit hati yang sebenarnya dari dulu saya selalu merasa bahwa ini udah nggak bener. Gitu. Ya itu gobloknya saya. Dan hari ini semuanya jelas, semuanya clear, dan hidup saya jauh lebih damai dan jauh lebih bahagia. Itu real. Sama dengan apa yang dialami oleh teman saya si A ini. Ketika dia cerita waktu itu saya belum
merasakannya karena saya masih 2022, masih banyak yang harus diselesaikan, masih banyak yang harus diselesaikan, sedangkan dia sudah selesai. Nah, itu. Jadi, sekali lagi, itulah cerita nyata bagaimana silent treatment telah menyelamatkan hidup beberapa orang yang tahu caranya menggunakan teknik ini dengan tepat. Dan tentunya tujuannya tepat. Ngomong-ngomong soal cerita tadi, saya percaya pasti banyak dari kalian yang akan komentar seperti ini. Nah, yang salah si A dong, bukan 5 orang ini. Bagi kalian yang sampai bisa berkomentar seperti ini, saya tidak mau nuduh, tapi kemungkinan kalian termasuk kategori yang 5 orang tadi. Yang tidak paham bahasa sahabat, tapi baik sadar maupun tidak sadar, hanya memanfaatkan orang lain. Karena kalian bisa komentarnya seperti itu. Simpelnya gini, kenapa harus diwajibkan si A ini yang cari? Kalau saya pribadi, saya pernah mengalami sebuah kejadian ya sama di 2000 setelah selesai kuliah ya, di 2016 saya ingatnya. Jadi ada sebuah kejadian konyol. Ini saya juga nggak tahu, waktu itu saya nggak tahu apa salahnya saya. Ini benar, saya nggak bohong. Ya, apa salahnya saya sampai sahabat saya itu cuekin saya. Saya mau bilang sahabat sih nggak sih, teman dekat lah ya, belum masuk level sahabat. Saya dicuekin habis-habisan, saya deketin, dijauhin, saya cari, nggak mau diangkat teleponnya, saya chat nggak dibalas. Dan ya, itu real story-nya versi saya. Saya juga pernah di silent treatment oleh teman dekat saya. Dan yang harus kalian pahami adalah, yang saya lakukan adalah saya cari. Saya tidak menunggu teman saya ini untuk ngomong ke saya. Tidak. Saya yang inisiatif cari. Kenapa? Karena secara logika dan secara karakter, kalau kalian punya EQ yang tinggi, kalian akan sadar, ini teman gue marah. Ya, memang harusnya dia ngomong. Tapi saya percaya bahwa dia nggak pernah kok silent treatment. Kalau sampai dia silent treatment secara logika, ini ada kesalahan besar nih. Karena biasanya kalau ada masalah dia langsung ngomong. Kalau tiba-tiba dia silent treatment, mungkin ini kesalnya udah entah berantaman levelnya, saya udah nggak tahu. Oleh karena itu, saya inisiatif cari dia. Itulah bukti bahwa kita sebagai orang yang masuk kategori teman baik ataupun sahabat, kita niat cari, kita niat untuk menyelesaikan masalah kita agar kehidupan kita damai dan tentram seperti sebelumnya. Nah, sama dengan 5 orang ini. Kenapa mereka tidak mau mengalah? 5 lawan 1. Yang ngalah lah 5. Coba cari teman saya si A ini. Ada apa bro? Mereka tidak melakukannya. Jadi itulah yang saya bilang bahwa penting bagi kita untuk lebih kritis dalam menilai. Gak bisa cuman kayak hanya berpatokan pada teori, pokok kalau ada masalah ngomong. Gak bisa. Terkadang kita harus tahu apakah orang ini atau orang-orang ini benar-benar peduli dengan kita atau hanya bacot belaka. Jadi penting sekali. Nah, kriteria pengambil keputusan nanti akan saya bahas di bagian akhir. Setelah kita bahas panjang lebar tentang cerita teman saya si A ini, perlu kalian sadari juga bahwa ada beberapa alasan kenapa orang bisa sampai melakukan silent treatment. Makanya saya bilang saya tidak setuju dengan stigma atau sebuah cap di mana kalau orang melakukan silent treatment, dia pasti toksik. Saya nggak setuju. Nah, saya akan bagikan kalian 3 alasannya. Alasan yang pertama adalah bisa jadi karena dia sudah kelelahan. Dimana dia sudah sering ngomongin temannya, katakanlah sahabat ya, ngomongin sahabatnya dia nggak suka begini. Masih juga tetap dilakukan oleh sahabatnya. Di-ngomongin lagi, dilakukan lagi. Di-ngomongin lagi, dilakukan lagi. Dan terus seperti itu sampai fase dimana si A ini merasakan kelelahan. Nah, karena, oke, gue capek. Mau berteman dengan orang seperti ini yang super egois, yang hanya mau diikutin maunya, tapi yang tidak mau mengikuti atau menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Nah, yang kayak ginian bikin orang itu lelah. Akhirnya, dia lakukan silent treatment. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah tujuannya untuk bisa menahan emosi. Saya dulu termasuk orang yang sulit menahan emosi. Ya, akhirnya terkadang saya bisa tanpa sadar melakukan silent treatment. Tujuannya bukan untuk mendiamkan mereka, tujuannya adalah untuk mengontrol emosi saya. Daripada saya marah-marah, apalagi sampai mengeluarkan bahasa kasar kepada mereka, lebih baik saya diam, saya ambil waktu untuk istirahat, dan sampai emosi saya tenang, baru saya coba ngomongin mereka baik-baik. Daripada saya langsung marah-marah, dan bisa jadi habis marah-marah ternyata saya yang salah paham. Lebih baik saya diem, saya silent treatment, saya jauhi mereka sementara waktu. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, nah alasan ketiga adalah untuk memutuskan rantai hubungan. Ya biasanya sih, ini dari yang saya temui itu biasanya dari rantai pertemanan. Kan ada beberapa tingkat. Teman dekat, sahabat, dan keluarga. Nah, dari kasusnya teman saya si A dan juga kasus saya, kami akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk tidak bersahabat lagi dengan beberapa orang ini.
Tapi bukan berarti kami musuhi. Enggak, kita jadi teman. Jadi levelnya turun dari yang tadi katakanlah sahabat, itu turun ke kategori teman. Nah, itu yang saya maksudkan untuk memutus rantai pertemanan. Yang tadinya levelnya sahabat, sekarang turun jadi teman biasa aja. Nah, tujuan dari silent treatment itu kurang lebih seperti itu. Ya, kalau saya juga termasuk yang melakukan hal itu dalam 3 tahun terakhir. Untuk saya lihat, ini apakah orang-orang ini peduli atau tidak. Nah, di sanalah saya ambil keputusan. Ya, kurang lebih seperti itu cara saya dalam meniru teman saya si Ain. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia inspirasi saya melakukan hal tersebut. Dan ternyata hasilnya top, Marco top. Keren sekali, kalian boleh coba. Tapi saya tidak menyarankan ya, cuma bilang boleh. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin mencoba melakukan silent treatment, ingat ya, saya sudah bilang boleh, saya tidak merekomendasikan, cuman bilang boleh. Nah, buat teman-teman yang ingin coba melakukan silent treatment, ingat ada 3 syarat yang harus kalian penuhi. Kurang 1 aja, kalian nggak boleh. Karena kenapa? Saya dan teman saya si A melakukan silent treatment itu juga nggak sembarangan. Bukan yang receh. Kita melakukan silent treatment ini sudah ada perhitungannya. Jadi kita nggak secara asal-asalan kita lakukan silent treatment. Nah, syarat yang pertama adalah kalian punya track record yang jelas. Wah, udah kayak orang politik nih. Tapi kalau saya pakai bahasa Inggris, kalian ngerti nggak ya? Ya, kalau track record itu jejak sejarah kalian. Dimana, apakah kalian itu memang dari dulu jarang atau bahkan tidak pernah melakukan silent treatment ke orang lain. Nah, itu syarat yang pertama. Tapi sebaliknya, kalau kalian sudah terlalu sering melakukan silent treatment ke orang lain, ya kayaknya nggak perlu dibahas lagi. Yang toksik itu sejelas Anda. Oke, paham? Ya, semoga Anda paham. Kalau Anda terlalu sering melakukan silent treatment, Anda toksik. Nah, sesimpel itu. Syarat yang kedua, yaitu wajib orang intim. Akan sangat tolol sekali. Ya, ini sudah ngomong tolol nih ya, udah bukan bego, goblok, tapi tolol. Kalau kalian melakukan silent treatment ke orang-orang yang tidak intim, katakanlah teman yang baru dikenal, ataupun teman yang udah kenal lama, tapi kalian nggak pernah ada hubungan yang gimana-gimana gitu, cuma sebatas saya kenal dia udah 6 bulan lalu, saya tahu namanya, dia tahu nama saya. Nah, kalau kalian lakukan silent treatment ke orang-orang seperti ini, yang tolol itu kalian. Karena kenapa? Apa alasannya orang-orang yang tidak punya hubungan intim dengan kita untuk harus peduli dengan Anda? Buat apa? Ya, sekalian aja kalian silent treatment ke tukang parkir. Ya, paling kalian digebukin sih, karena nggak bayar parkir. Ya. Nah, yang ketiga, tujuannya adalah untuk melihat apakah orang-orang yang intim ini peduli dengan kita atau tidak. Ini bukan untuk mencari gara-gara atau lainnya, bukan. Tapi untuk melihat, mengetes apakah mereka memang peduli dengan kita. Nah, 3 syarat ini wajib dipenuhi. Kurang 1 saja, kalian sudah tidak boleh lakukan yang namanya silent treatment. Jadi, 3 perhitungan ini memang sudah kita bayangkan, sudah kita atur, baru kita lakukan silent treatment. Kalau tidak, Anda tidak boleh lakukan silent treatment. Sekali lagi, Anda paksa, Anda yang toksik, bukan teman-teman Anda. Nah, sekarang gantiin ya, saya yang nanya. Apakah ada di antara kalian yang di masa lalunya pernah sadar ataupun tidak sadar menggunakan silent treatment ini ke orang-orang intim tersebut? Nah, kemudian kalian mendapati bahwa hari ini hidup kalian jauh lebih baik, jauh lebih damai, dan jauh lebih tentram daripada saat masih berhubungan dengan mereka. Kalau ada, coba komen di bawah. Saya pengen dengar kisah kalian itu seperti apa. Coba sharing di bawah. Oke, terakhir dari saya, ini kesimpulannya. Yaitu yang pertama bahwa orang yang menggunakan silent treatment memang cenderung toksik. Tapi tidak semua orang yang menggunakan silent treatment itu pasti toksik ataupun semua orang toksik. Tidak. Itu yang perlu dipahami yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kalian ingin menggunakan silent treatment, boleh-boleh saja. Saya tidak merekomendasikan, tapi boleh-boleh saja. Syaratnya diikuti, yaitu 3 syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, dan kalian memahami beberapa alasan kenapa orang melakukan silent treatment, alangkah baiknya kalau kalian bisa lebih memahami orang-orang tersebut. Karena bisa jadi itu menyelamatkan hubungan kalian. Yang keempat, gunakanlah silent treatment dengan bijak agar itu bisa menjadi senjata yang bisa menyelamatkan hidup kalian. Paling itu aja, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam good people.